Kalau belum hadir barangkali apa disepakati yang kedua dulu gitu. Ya. Iya, ini dipanggil karena belum datang. Yang kedua, menakar asas tunggal Pancasila pasca reformasi. Bapak Salim Hidayat Abdullah, monggo tadi persilakan. Kesepakatan tidak lebih dari 10 menit dan nanti tanggapan selama paling lama 5 menit. Tolong saya dibantu menulis kualitas pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Prof. Kepada saya sebenarnya urutan kedua, tapi karena pertama belum datang, saya diberi kesempatan dari pertama kali memulai komisi 2. Saya akan membahas sesuai dengan judul call-paper yang kemarin abstrak yang saya kirimkan, yaitu menakar asas tunggal Pancasila pasca reformasi. Tapi sebenarnya saya juga masih sedikit bertanya apakah memang apa yang saya sampaikan itu cocok untuk di komisi 2 atau sebenarnya di komisi 1, karena saya merasa menulis untuk komisi 1. Tapi nggak apa-apa. Saya awali dengan dari pendahuluan bahwa demokrasi di era reformasi saya melihat menjadi semacam kotak Pandora bagi kita, karena di satu sisi di samping di sana mengandung harapan-harapan terutama tentang sebuah sistem yang lebih egaliter, kemudian juga jauh dari rezim kekuasaan dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, reformasi juga, maaf saya baru karena batuk 3 minggu justru menghadirkan menjadi semacam teror bagi dan sekaligus ancaman bagi demokrasi dalam yang kita baca demokratisasi Pancasila itu sendiri. Nah, kenapa? Karena justru pada saat era reformasi kembali muncul semacam gugatan-gugatan kepada Pancasila itu sendiri, sehingga kemudian untuk sebagian kalangan, terutama kelompok-kelompok aliran-aliran agama yang sangat keras, justru ingin menjadikan dan menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Nah, itulah kemudian ini fenomena ini sangat nampak sekali ketika DPR ingin mengajukan RUU tentang ormas di Indonesia yang ingin kembali menstabilkan atau bukan menstabilkan, ingin mengembalikan bagaimana memposisikan Pancasila kembali dalam konteks kehidupan ormas dan masyarakat dalam era reformasi ini. Nah, disitulah maka ada dua pertanyaan pertanyaan yang saya ajukan untuk menulis makalah ini. Pertama, bagaimana pemahaman Pancasila sebagai asas tunggal di kalangan umat Islam Indonesia pasca reformasi. Asas tunggal saya beri tanda petik karena memang kata ini menjadi sangat mengandung penuh perdebatan dan sekaligus juga masih kembali diperjuangkan secara legal formal setelah beberapa waktu yang lalu dihapus oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua adalah melihat bagaimana strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila sebagai asas tunggal
dalam kehidupan berbangsa bernegara di kalangan umat Islam di era pasca reformasi. Nah, kita sudah mulai. Dari situlah kemudian saya skip beberapa bagian. Saya lihat dari latar belakangnya bagaimana reformasi yang harus dijalankan sesungguhnya mengandung ya kembali mas yang kembali ya reformasi memiliki niat yang sangat suci untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam sebuah sistem negara di bawah naungan nilai-nilai Pancasila, sehingga nanti akan memiliki arah tujuan dan menurut Cak Nur Nurholis Majid, saya kira satu yang juga sangat dipertimbangkan khusus bagi umat Islam, bahwa dalam konteks Indonesia Pancasila sesungguhnya bisa dianalogikan dengan seperti piagam Madinah atau Madinah Charter, ya, sebagaimana ini menjadi satu common platform bagi kehidupan semua elemen bangsa yang sangat beragam dan beragam. Next. Ya, saya kira demikian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kita berdiskusi untuk tanya pula satu topik yang sangat menarik di era Orde Baru, tidak pakai tanda kutip asas tunggal, memang asas tunggal tidak boleh menawar, ya. Jangan coba-coba menawar. Tapi sekarang di era reformasi ini oleh Syarif Fadila itulah bagaimanapun harus diberi tanda kutip. Silahkan untuk yang mau menanggapi satu aja ya, karena ini waktunya hanya 5 menit. Ya, dari belakang Bapak silakan. Singkat aja Bapak. Ya, nama saya Ajanul Dibelai. Mengenai asas tunggal itu sebetulnya memang bukan suatu asas seperti sekarang, bukan asas organisasi politik maupun organisasi massa. Karena asas tunggal Pancasila itu saja menjadi ideologi negara, bukan menjadi ideologi partai. Dan partai-partai atau organisasi massa itu harus di bawah asas Pancasila. Jadi otomatis partai-partai itu mempunyai asas-asas tersendiri. Tetapi yang dikatakan asas Pancasila untuk Indonesia itu adalah milik Indonesia, bukan milik partai. Maka dari itu asas-asas yang terdapat di dalam organisasi politik itu masa sekarang itu tidak cocok. Sebab misalnya dikatakan bahwa Muhammadiyah asasnya Islam, kemudian NU juga asasnya Islam. Maka dari itu ini semua asas harus di bawah Pancasila. Jadi tidak boleh partai memakai asas Pancasila. Kemudian pada era reformasi ini, bahwa reformasi itu dikatakan Pancasila yang dianggap nanti sebagai Pancasila demokrasi Pancasila itu juga tidak benar. Mungkin tadi pernah dikatakan oleh narasumber kemarin tadi bahwa Pancasila itu untuk Indonesia ada khusus ideologi negara. Dan juga masalah demokrasi tidak demokrasi Pancasila, tetapi demokrasi yang sifatnya adalah, maaf saja kalau dulu pernah kata-kata Bung Karno itu demokrasi terpimpin. Sebetulnya demokrasi terpimpin ini bukan otoriter, tetapi demokrasi terpimpin ini adalah mereka supaya tidak kebablasan seperti sekarang ini. Maka dari itu kami mengharapkan kepada pemandu ini untuk diusahakanlah supaya dalam asas partai, organisasi kemasyarakatan maupun politik itu mempunyai asas tersendiri. Jadi jangan sampai ada partai mempunyai asas Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan satu lagi Bapak. Ya, ini meluruskan barangkali salah kamar saya. Jadi begini, tadi kita tema 2 yaitu hukum politik, pertahanan dan keamanan. Kalau persoalan ini terus diintroduksi, barangkali tepat di Komisi 1. Oleh karena itu ini
ya udah sudah terlanjur salah tempat di sini, tetapi tidak usah kita berlarut pada persoalan-persoalan yang disampaikan tadi, tapi kita kembali kepada persoalan-persoalan yang kita dekati, yaitu hukum, politik, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Baik, silakan. Tapi sebenarnya mungkin bisa dilihat sebagai sebuah kelembagaan ketika isu ini kembali muncul ketika rancangan undang-undang tentang ormas itu coba digagas kembali oleh Partai Golkar dan didukung oleh Partai Demokrat dan beberapa partai yang lain. Dan di situ umat Islam beberapa kalangan merasa khawatir bahwa ini justru menjadi pintu masuk kembali asas tunggal seperti yang dulu dilakukan pada saat rezim Soeharto. Oke, saya kira itu saja. Mungkin banyak hal yang bisa dipikirkan bersama. Terima kasih atas Baik, terima kasih. Jadi kita memang berusaha untuk memilah-milah tema 1, 2, 3, tetapi pemisahan itu kadang-kadang ya tidak mudah karena ada topik-topik yang sebetulnya sana bisa masuk, sini bisa masuk, maka semuanya dapat kita bicarakan secara komprehensif. Terima kasih untuk saudara Syarif Hidayatullah. Sekali lagi kita bersyukur. Kami persilahkan yang nomor 1 dulu, tadi sudah dipanggil tapi belum datang, Bapak Diki Nanda sudah hadir? Belum? Baik, kita lanjut ke nomor 3, Pak Yamin. Pak Yamin akan presentasi strategi pelembagaan nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme. Barangkali ada baiknya juga memperkenalkan diri dari mana, kalau saya sudah mengenal tapi yang lain. Silahkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi paling lama 10 menit. Terima kasih atas kesempatan dan promosi kepada saya. Kenalkan, nama saya Yamin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Biasanya tahun-tahun lalu saya mendampingi Pak Abdul Qadir Besar, tapi kali ini saya terpaksa single fighter. Oleh itu dalam memaparkan topik ini apabila ada kekurangan mohon dilengkapi karena saya masih dalam proses belajar. Oke. Judul yang saya ajukan adalah strategi pelembagaan nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme. Saya berangkat dari premis mestinya komitmen melembagakan nilai-nilai Pancasila ini kan sudah ada sejak dulu kala. Malah sebelum Bung Karno menggali, Pancasila itu sudah hidup di masyarakat. Masyarakat itu tanpa tahu rumusan Pancasila sudah menjalankan. Tapi karena background saya pernah melakukan hukum bersama Pak Besar itu menelusuri dokumen hukum apa dalam konstitusi kita yang menunjukkan komitmen melembagakan Pancasila. Mulai dari era pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan sampai saat ini. Di masa Presiden Soekarno ada TAP 1 MPRS 60 yang dikenal dengan Manipul Usdek. Di TAP itu diamanahkan hanya ke sektor pendidikan. TAP itu berkualifikasi seperti GBHN yang sekarang sudah tidak ada lagi, yang tidak dibebankan kepada Presiden. Nah, itu payung hukumnya. Dan itulah dokumen hukum yang masih terekam. Dilembagakan melalui MPR tentu saja, day to day dibebankan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Lalu pemerintahan Presiden Soekarno beralih ke Pak Harto, komitmen itu dipertegas dengan keluarnya TAP yang kita kenal dengan TAP Kapasitas Pancakarsa itu P4 itu, pedoman P4. Dan itu wajar sekali dulu kalau nggak salah idenya dari Profesor Catur Kartogijo. Karena kalau kita mau take off, lepas landas, harus kuat dulu fondasi ideologi kita. Gitu. Ibarat bangunan, kalau istilah Bung Karno, kalau kita mau bangun yang lebih tinggi, fondasinya harus kuat dulu. Itu kurang lebih begitu. Dan itu dijalankan. Lalu ini lepas pro kontra ya, terus akhirnya modelnya indoktrinasi, terus akhirnya dipakai untuk legitimasi, justifikasi ke arah, kemudian Pancasilanya terdegradasi menjadi yang kita kenal dengan Repelita itu, rencana pembangunan 5 tahun dan seterusnya. Itu
dokumen yang ada di dalam ketatanegaraan kita dengan ketetapan. Dan akhirnya dibentuk juga lembaga yang ditugasi, yaitu yang kita kenal dengan PP7 itu. Itu dokumen hukumnya, dan lembaga itulah yang diserahi. Lepas pro dan kontra, saya malah setuju. Tidak semua apa yang dikerjakan oleh senior-senior pendahulu kita di masa Orde Baru itu salah. Komitmennya sebenarnya baik. Bangsa ini kadang-kadang senang menyalahkan, tapi tidak mau belajar, tidak mau hikmah kebijaksanaan yang telah diambil oleh para senior-senior kita. Itu yang saya katakan. Daripada sekarang tanpa ditatar, MOS, malah akhirnya ugal-ugalan, masuk orientasi siswa, orang tua semua dibebani. Alangkah lebih baiknya mungkin modelnya tidak indoktrinasi, simulasi, atau menggali apa nilai-nilai yang ada di mungkin kerja bakti, kerja sosial selama orientasi sebelum masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan model-model itu mungkin bisa digali lebih lanjut. Tapi itu tatarannya praksis mungkin, karena domain saya kan hanya dalam konteks konstitusionalisme bagaimana. Nah, rejim pemerintahan Presiden Soeharto berganti, yang kita kenal dengan istilah reformasi, arahnya makin tidak jelas. PP7-nya dibubarkan, tapi kalau istilahnya Marx itu roh semangat komitmen menegakkan Pancasila di tahap pembubaran pencabutan GBHN, tentang pencabutan pedoman prasastiah Pancasila itu dihapus, tapi komitmen penegasan komitmen terhadap Pancasila muncul. Nah, itu kalau istilah Marx, the specter is comparison haunted in Europe. Hantu-hantu bergentayangan di Eropa, hantu itu kalau dia disetarakan, ditimbalkan dengan Pancasila, komitmen Pancasila itu bergentayangan, tapi lembaganya wadah kasarnya itu nggak ada gitu. Jadi, tapi lepas dari itu saya dengar juga di level eksekutif ada, misalnya Kesbangpol Limas coba menggali di Dagri, terus Lemhanas punya direktur Takla, jadi terpecah gitu. Terus pada Kongres Pancasila yang lalu, Prof. Jimli juga mengungkapkan ada impresnya. Nah, impres itu kan tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Sebenarnya legitimasinya sangat apa ya? Hanya kayak instruksi perintah harian saja kepada eksekutif untuk membantu MPR. Karena memang akhirnya kembali lagi ke MPR. Kurang lebih itulah gambarannya Pak Prof. Iya. Jadi itu semacam apa ya, kaleidoskop pelembagaan nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf apabila ada yang salah, demikianlah uraian singkat kita. Uraian singkat saya. Justru itu di forum ini sebaiknya bagaimana strategi dan institusi mana yang diamanahkan oleh konstitusi untuk menjalankan. Problemnya satu, MPR sudah bukan lagi jemaah rakyat berdaulat, sehingga tidak membuat GBHN yang akan dibebankan oleh presiden. Yang ada Propernas, dan itu tergantung parpol nanti, parpol pemenang Pilpres nanti. Itu yang ada. Iya, terima kasih. Dalam waktu yang relatif singkat sudah bisa dipaparkan mengenai strategi pembukaan nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme. Bagaimana dulu Orde Baru, sekarang Orde Reformasi berbeda karena MPR-nya memang berbeda. Namanya tetap MPR, tetapi MPR yang dulu dengan sekarang berbeda. Dan dalam konteks perbedaan seperti ini, ketika diserai sebagai lembaga yang bertanggung jawab kelembagaan nilai Pancasila, ya inilah permasalahan. Silakan ada yang mau menanggapi? 1, 2 ya, monggo dari Bapak yang di kalau disebut nama ya. Terima kasih, saya Garjo dari WNS. Saya akan menanggapi bicara tadi bahwa komitmen terhadap Pancasila itu bergentayangan, artinya masyarakat menginginkan Pancasila itu, tapi itu seperti roh atau jiwa, tapi raganya kok nggak ada gitu. Saya paling tidak udah sekarang ada Mahkamah Konstitusi itu sudah luar biasa, itu raga yang mesti yang kemudian raga itu sebetulnya itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan di bawah undang-undang, yaitu kebijakan eksekutif. Nah, cuma siapa yang bernama itu MK mesti, kalau yang undang-undang bawahnya itu mestinya contoh apa, Pancasila itu walaupun di sekolah di mana di mana, kalau kebijakan tidak dijelaskan seperti Orde Baru dan sekarang, tidak akan muncul dalam praksis. Istilahnya begini ya, nilai instrumental gitu. Nilai dasar Pancasila sudah ditetapkan, tapi kalau instrumentalnya itu tidak
nilai-nilai tidak dijadikan Pancasila, artinya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, malah selingkuh ideologi seperti Orde Baru dan sekarang tidak ada dalam praksis. Oleh karena itu, ya itu tentang makanya apa itu harus menuju pada kebijakan nanti harus dijadikan Pancasila. Alhamdulillah itu kita sudah menguji setiap undang-undang, tapi kok itu harus mendapat satu laporan dari masyarakat. Tidak, saya kira itu ya, bukan tidak terus tahu-tahu terus setiap undang-undang diuji secara materi harus ada. Tapi kalau tidak itu apa namanya harus dalam bentuk kebijakan. Nah, cuma nanti kebijakan itu yang kontrol siapa? Lihat di DPR. Saya kira itu aja. Terima kasih. Intinya perlu ada kebijakan yang tegas soal strategi pelembagaan yang Pancasila. Silahkan yang kedua dari tengah tadi. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pak Yani ya, rekan saya dari Lembaga Pendidikan Kanker. Begini Pak Yani. Jangan lupa bahwa masalah penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak lepas dari faktor eksternal. Pada tahun-tahun itu, terutama tahun 70-an, ada teori domino. Ya, apabila Laos jatuh, Vietnam jatuh, Indonesia jatuh. Ya, nah dari situlah Presiden Soeharto minta kepada Pak Nugroho Dr. Susanto waktu itu bagaimana anak-anak kita ini punya daya kebal terhadap komunis itu. Mohon maaf mungkin pengalaman yang sudah-sudah kita kan punya dulu kan ada Nasakom ya, Nasional Agama Komunis. Nah, saya sudah tahu partai NU itu berada di Nasakom atau tidak. Ini perlu kaji lagi. Nah, Pak Nugroho tak paham betul menyambut permintaan Pak Soeharto, Pak Presiden ke dalam kurikulum karena Pak Nugroho Menteri Pendidikan waktu itu. Adalah dari pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan moral tahun 75. Kebetulan saya juga di situ. Saya juga anggota Laboratorium Pancasila yang sempat men-breakdown Pancasila itu menjadi 700 butir. Dapat ngaji ya? Sempat. Nah, tahun berikutnya bagaimana memantapkan ideologi Pancasila itu? Nah, baru muncul pendapatnya Pak Sartono apabila ini lepas landas harus buat ideologi dulu. Nah, itu karena ini sedikit banyak bangsa kita gampang dengan teori domino tadi. Nah, maka dari itulah keluar TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang TK Prasetya Karsa. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Watik tadi, itu hanya sampai kognitif. Ya makanya di zaman Orde Baru ya. Nah, barulah sekarang kita sadar lagi. Tek boleh 70 kali, timbang boleh, balik. Maaf, saya orang Batak. Saya berada di Laboratorium Pancasila. Begitu Pak Yani, teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan mewakili pemikiran-pemikiran yang disampaikan Pak Yani. Tapi silakan Pak Yani untuk menanggapi barangkali dari yang penanya pertama. Terima kasih atas masukannya. Ini jadi pengalaman berharga untuk saya mengenai teori domino itu memang mungkin ada ya, tapi memang kalau teori itu memang harus dikaji lagi sehingga dia manfaat terbukukan mulai dari proses dari fakta, bersama data, fakta dan uji seterusnya diverifikasi dan divalidasi dan seterusnya. Tapi memang dulu Bung Karno memang bangun poros Jakarta Baik ini yang itu, dan Bung Karno kan komitmen soal Nasakom itu dibawa sampai mati. Itu pemimpin memang harus berani, salah gak apa-apa, yang penting konsisten gitu.
itu beliau pegang teguh. Beliau bahkan ketika mengusulkan Pancasila itu kan menggunakan dialektika. Beliau menempatkan dirinya sebagai antitesis terhadap tesis kapitalisme yang berlangsung. Urutan silanya juga begitu. Beliau menggalinya dengan dialektika. Beliau konsisten. Saya sependapat itu, dan memang betul dulu begitu komitmennya luar biasa sampai Pancasila masuk dalam kurikulum, bahkan menjadi mata pelajaran sendiri. Mata pelajaran yang lain boleh merah, malah kata asalkan yang Pancasila nggak boleh. Pancasila, bahasa Indonesia dan agama tidak boleh merah. Karena memang itulah letak pendidikan karakter kita. Tapi sekarang malah terjadi degradasi, yang penting bahasa Inggris, matematika, itu degradasinya. Tapi memang betul ke depan itu harus ditata lagi. Memang di dunia pendidikan itu memang kunci pintu masuknya ke situ lembaga. Sebentar itu Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pemikiran-pemikiran yang dituangkan bagus. Manapun nanti kita apresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa kita kombinasikan dengan yang baik. Saya kita munculkan nanti sebuah pemikiran yang betul-betul kompleks. Ya. Kita berikan terus. Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan pada penyanyi berikutnya, Rika Sartika. Monggo, beliau akan menyajikan sebuah makalah berjudul Strategi Kelembagaan Nilai Pancasila dalam Mencegah Sikap Anarkis pada Budaya Demokrasi. Waktunya sama, kurang dari 10 menit. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah sikap anarkis pada budaya demokrasi. Pertama-tama, mengapa saya memilih tema anarkis dalam permasalahan makalah ini? Bisa Bapak-bapak dan Ibu lihat. Next. Ini ilustrasi gambar mengenai sikap anarkis. Dan kemudian melihat realita di lapangan bahwa sebanyak 73 mahasiswa menjadi tersangka anarkis pada kasus demonstrasi BBM pada beberapa waktu lalu. 49 kasus anarkis dalam pilkada pada bulan Mei 2005 hingga Juli 2010, kemudian 339 kasus tawuran pelajar di Jabodetabek, dan menimbulkan juga kerusakan pada aset negara, yaitu Polsek 3 unit dan Pos Polisi 13 unit. Hal inilah yang menjadi keresahan bagi saya, bagaimana sikap anarkis itu sangat mengganggu kestabilan negara. Terkadang kita mencampur adukan antara sikap anarkis dengan sikap premanisme, padahal hal itu sangat berbeda. Seperti yang kita lihat bahwa sikap anarkis itu merupakan wujud paham yang memandang bahwa pemerintahan dan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menindas masyarakat, sehingga harus dihancurkan. Sedangkan kalau premanisme itu lebih kepada mencari kesejahteraan pribadi dengan merugikan keselamatan orang lain, sehingga di sini cakupannya lebih luas kepada sikap anarkis. Jika kita lihat mengenai macam-macam sikap anarkis, ternyata sikap anarkis itu merupakan cabang dari paham komunis. Mengapa disebut sebagai cabang paham komunis? Karena dari berbagai macam-macam anarkis, mereka itu menentang terhadap fungsi monopoli negara. Padahal di sini negara mempunyai fungsi esensial sebagai pemelihara kesejahteraan, kemudian keamanan, monopoli juga. Negara dimanapun pasti ada monopolinya, walaupun tingkatannya berbeda. Di sini macam-macam anarkis bisa dilihat. Ada anarkis kolektif. Jika anarkis kolektif itu lebih untuk menghilangkan bentuk negara. Anarkis komunis untuk persamaan,
anarkis sindikalisme untuk kebebasan individual, anarkis instruksioner itu untuk menentang segala bentuk organisasi. Nah, kalau misalnya di Indonesia, kita itu lebih kepada sindikalisme dan instruksioner. Di sini ada berbagai macam penyebab anarkis. Kalau di dalam bidang internal dari anarkis terlihat dalam pribadi dari para anak pelaku anarkis tersebut, yaitu ketidakmampuan dalam mengalami atau membedakan antara logika dan emosi. Sedangkan dalam faktor eksternal tentunya berhubungan dengan pihak-pihak yang memang mencari keuntungan pada saat kejadian demonstrasi dan sebagainya. Namun pada hakikatnya anarkis itu memiliki tujuannya yaitu propaganda by deed, yaitu menggerakkan massa untuk menghilangkan bentuk negara. Nah, berikutnya saya akan menekankan pada budaya demokrasi. Kenapa saya menggunakan kata budaya dalam hal ini? Karena demokrasi itu bukan hanya sekedar paham saja, tapi harus berwujud dalam pola pikir, pola tindak, pola sikap dalam semua aktivitas warga negara yang berhubungan dengan asas-asas demokrasi, kesamaan, persamaan, kebebasan. Namun kita memiliki demokrasi yang berbeda dengan negara lain, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita bukan negara agama, tapi kita negara yang menghormati pemeluk-pemeluk agamanya. Di sini kita melihat bagaimana kelebihan demokrasi Pancasila. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa demokrasi Pancasila itu memiliki kelebihan. Kelebihannya bagaimana? Karena di dalam inti semua demokrasi itu sebenarnya ada di dalam Pancasila. Persatuan, keadilan, kemudian juga kerakyatan, itu semuanya ada. Di dalam pergerakan demokrasi liberal terpimpin dan Pancasila, memang tingkatannya berbeda. Demokrasi liberal, kita mengetahui pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Bahkan Presiden Soekarno pada saat pidato di Daporitsu Tiokai pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa inti dari negara Indonesia yaitu musyawarah, mufakat, dan kerakyatan. Jika itu tidak ada, maka negara kita akan hancur. Seperti itu. Tapi pada demokrasi liberal, mengapa demokrasi liberal tidak dapat berjalan? Karena tentunya esensi liberal itu tidak sesuai dengan focus masyarakat Indonesia. Pada demokrasi liberal, daerah Indonesia itu dibagi menjadi negara bagian, dan tentunya itu bukan milik Indonesia sepenuhnya. Demokrasi terpimpin, terdapat pemusatan kekuasaan, dan dalam negara demokrasi tidak boleh adanya pemusatan kekuasaan. Demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru memang memiliki keistimewaan dengan adanya P4. Namun ternyata itu digunakan untuk kelangsungan kekuasaan. Dan demokrasi Pancasila masa reformasi, ini yang ditekankan pada permasalahan makalah ini. Masyarakat kita memang sedang mengalami euforia demokrasi, tetapi tidak dibarengi atau tidak berbanding lurus dengan pemahaman demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi dijadikan lawlessness freedom atau kebebasan tanpa aturan, seperti itu. Bagaimana agar sikap dari masyarakat itu tidak anarkis? Kita bisa menggunakan metode pendidikan. Mengapa saya memilih pendidikan? Karena pendidikan itu sebagai intinya untuk merubah sikap, ya, usaha sadar untuk merubah sikap, seperti itu. Di sini saya menggunakan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kita sering mendengar kata pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan,
Namun yang saya tekankan di sini berbeda dengan yang pelaksanaan pada saat ini. Mengapa berbeda? Karena begini, di dalam pendidikan kewarganegaraan ada civic education dan citizenship education. Yang belum kita kembangkan di Indonesia yaitu citizenship education. Pada kasus demonstrasi beberapa waktu lalu, yang menjadi pendemo itu bukan hanya saja mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas. Apakah kita mengetahui masyarakat itu memiliki pendidikan formal ataukah tidak seperti itu? Dengan adanya citizenship education, PKN itu sebagai dasen dari Pancasila bisa menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam masyarakat seperti itu, sehingga luas di sini cakupannya. Bisa kita lihat di dalam masyarakat, fungsi dari Karang Taruna, organisasi masyarakat sekarang ini mengalami kemunduran, padahal itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian juga PKN di persekolahan diharapkan menjadi